Kita semua pasti pernah mengalami masa kecil, karena nggak mungkin tiba-tiba kita langsung lahir jadi orang dewasa kan? Dalam masa ketika masih kecil atau anak-anak, pasti ada momen-momen yang menyenangkan dan juga ada momen-momen yang kurang menyenangkan. Tapi biar gimana pun, semua hal itulah yang membentuk diri kita yang sekarang. Mempengaruhi cara kita berperilaku, nilai-nilai kehidupan apa yang kita pegang, cara kita merespon suatu situasi, dan lain sebagainya. Intinya, momen-momen ketika kita masih kecil itu menjadi pondasi awal yang mempengaruhi respon kita terhadap hidup. Dalam beberapa kasus dan sering juga terjadi di hidup kita, entah kenapa kita kesulitan mendapatkan kebahagiaan. Entah disadari atau enggak ya, namun ada pengaruh dari momen-momen masa kecil tersebut. Kalau secara awam mungkin disebutnya ada mental block yang menghalangi. Jadi seberapa besar sih pengaruh mental block ini dalam hidup kita? Apakah cuma berpengaruh terhadap kebahagiaan aja? Atau bahkan mempengaruhi aspek lainnya dalam hidup kita? Dan yang terpenting, gimana kita harus menyikapi atau merespon mental block ini? Pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian tahu orang yang mengalami permasalahan mental block seperti ini, share video ini ke orang tersebut ya, biar dia juga tahu gimana mengatasinya. Hai, halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di channel Joy Pilabella. Buat yang belum kenal, nama saya Joy dan saya berprofesi sebagai hipnoterapis. Di channel ini, saya akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kalian tertarik dengan topik-topik tersebut, kalian bisa subscribe supaya kalian bisa dapat info dari video-video terbaru saya. Sebagai manusia, kita dibekali suatu kemampuan yang luar biasa, yaitu untuk menganalisa dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan atau alami. Pengalaman apapun yang sudah kita alami akan tersimpan dengan baik di dalam memori kita. Bahkan saking bagusnya dan complicatednya penyimpanan memori ini, seringkali kita susah banget untuk mengakses kembali memori ini, untuk secara langsung mengaksesnya. Ibaratnya si memori udah dimasukin ke brankas besi di bawah tanah dalam sekali. Walaupun secara sadar kita nggak bisa akses langsung memori tersebut, kita punya satu bagian diri yang disebut pikiran bawah sadar. Si pikiran bawah sadar ini punya akses langsung terhadap memori-memori tersebut dan setiap saat mengakses semua memori-memori tersebut dan memunculkannya ke permukaan dalam bentuk respon kita terhadap kejadian yang kita alami. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan respon berdasarkan track record yang kita punya. Sehingga kita nggak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa survive dalam hidup. Jadi misalkan kalian ketemu seseorang dan ada perasaan, kok kayaknya orang nggak baik ya? Bisa jadi kalian pernah dikerjain orang dengan karakteristik yang mirip dengan orang ini. Entah wajahnya, gesturnya, kata-katanya, atau situasinya yang mirip. Jadi kurang lebih itu gimana cara pikiran bawah sadar bekerja. Nah, kalau kalian ngeh bahwa kalian kok melakukan kesalahan yang sama terus ya, atau kok rasanya hidup saya berjalannya agak kacau dan sebagainya, kemungkinan besar prosesnya sama juga. Bisa jadi di masa lalu kalian pernah mengalami hal yang gak enak. Contohnya mungkin dulu pernah diselingkuhi, jadi sekarang malah takut ketemu lawan jenis. Atau pernah dipukulin orang tua, makanya sekarang jadi pemarah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang punya masa lalu yang buruk, tapi hidupnya baik-baik aja, dan bahkan mungkin melejit banget. Sedangkan ada juga orang yang punya masa lalu yang sama buruknya, dan nggak membaik, malah mungkin tambah parah. Coba kita intip apa sih yang terjadi dalam hidup mereka? Orang-orang yang hidupnya baik, walaupun mereka punya masa lalu yang buruk, pada umumnya cenderung mau secara aktif mengambil tanggung jawab dalam hidupnya. Maksudnya apa? Orang-orang ini nggak mudah menyalahkan orang lain ketika terjadi sesuatu yang nggak diinginkan.
Malah sebaliknya, mereka melihat pilihan yang ada pada saat ini dan memikirkan konsekuensi yang akan terjadi dari pilihan tersebut. Dalam hatinya, mereka mungkin bicara kayak gini. Pilihan A, konsekuensinya kurang oke. Pilihan B, konsekuensinya jauh lebih parah. Ya udah deh, saya pilih pilihan A aja, persetan sama pilihan B. Ini adalah pilihan saya dan saya bertanggung jawab pada pilihan yang saya buat ini. Dan demikian dia memilih pilihan A tanpa mengeluh. Begitu aja kejadiannya dan gak ada yang istimewa di cerita ini. Orang-orang yang hidupnya kurang baik biasanya melakukan aktivitas yang sebaliknya. Mereka mau melimpahkan tanggung jawab ke orang lain kalau ada masalah. Tapi kalau lagi ada keuntungan, mereka cepat-cepat ngambil tanggung jawab tersebut. Agak pelin-pelan ya. Maksudnya gimana? Contohnya, kalau rumah tangganya berantakan, mereka mungkin bilang seperti ini, iya, abisnya suami saya otoriter, atau dulu orang tua saya rumah tangganya juga berantakan, saya nggak diajarin apa-apa, jadinya gara-gara mereka rumah tangga saya juga berantakan. Atau, kan susah ngurus anak sambil kerja, dan sebagainya. Intinya mereka lebih suka melempar tanggung jawab ke orang lain, dan berperan seolah-olah mereka menjadi korban. Semacam di sinetron-sinetron gitu deh. Namun ketika tanggung jawabnya disertai prestasi, mereka senang banget ambil kredit di situ. Misalkan anaknya juara 1, mereka bilang gini, nah juara kan, untung waktu itu mama lesin kamu di tempat les yang bagus. Atau siapa dulu mamanya, seperti itu deh. Intinya kalau ada pilihan A dan pilihan B, dan konsekuensinya sama-sama jelek, mereka akan mendramakan seolah-olah mereka dipaksa orang lain untuk membuat pilihan tersebut. Sementara kalau terjadi sesuatu yang bagus, nah itu karena pilihan mereka sendiri. Faktanya sih, mental block bisa muncul kapan aja. Tapi tiap saat kita dihadapkan dengan pilihan dan pilihan harus kita pilih. Memilih untuk nggak membuat pilihan otomatis sudah memilih. Yang membedakan antara orang yang mau bertanggung jawab terhadap pilihannya dan orang yang mau melemparkan tanggung jawab ke orang lain adalah attitude. Iya betul, attitude. Terus-menerus menyalahkan masa lalu, mantan, orang tua, dan semua orang di luar diri sendiri sama dengan menyerahkan kekuatan diri kita ke orang lain. Dan kita akhirnya nggak punya kekuatan apapun di dalam diri. Yang tersisa dalam diri kita hanya perasaan bahwa kita berada di posisi yang benar beserta drama-dramanya. Seperti yang saya bilang tadi, ini mirip sinetron. Memang pointing fingers ini adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Namun coba renungin deh, sering gak sih kalian ngelakuin hal ini? Pointing fingers keluar, menyalahkan sesuatu yang ada di luar, dan kalau kalian sering ngelakuin hal itu, apakah kehidupan kalian jadi lebih baik? Apa permasalahan kalian jadi terselesaikan? Faktanya enggak. Karena sebenarnya, respon untuk permasalahan atau mental block itu, kalianlah yang menentukan apa yang kalian mau. Terus menyalahkan segala sesuatu di luar atau mulai melakukan tindakan yang berbeda untuk menyelesaikannya. Selama kalian selalu berada di posisi dalam tanda kutip sebagai korban, kalian akan selalu menjadi pihak yang lemah, yang nggak bisa melakukan sesuatu untuk melepaskan mental block kalian. Jadi kalau gitu apa dong yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kalian mulai mengambil tanggung jawab terhadap diri kalian. Mulai melakukan tindakan yang berbeda yang kalian lakukan selama ini. Karena seperti yang Einstein bilang, melakukan tindakan yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda adalah gila. Contohnya, 1. Kalian trauma berpacaran. Kalian bisa kok untuk mulai membuka diri, mulai berkenalan dengan lawan jenis, mulai melihat sisi lain tentang lawan jenis. Contoh kedua, kalian sering berantem sama pasangan hanya gara-gara hal sepele. Kalian bisa kok mulai dengan belajar saling mendengarkan satu sama lain, instead of dua-duanya mau menang dalam setiap debat pendapat. Jadi ini kembali lagi ke kalian, apa kalian mau terus bermain di drama hidupnya kalian, atau mulai melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetap mau hidup di masa lalu atau start hidup di masa sekarang. Question of the day buat kalian, seberapa sering sih kalian merasa mengambil tanggung jawab dalam hidup? Dan pernah nggak kalian melakukan sesuatu yang berbeda lalu memberi hasil yang positif? Sharing di bawah ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi dari kalian.
Nah, itu pembahasan saya kali ini mengenai cara mengatasi masa lalu yang buruk. Apa ada di antara kalian yang pernah mengalaminya juga? Atau barangkali kalian juga punya cara lebih jitu untuk mengatasinya? Komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di komen dan saya akan segera menjawabnya ketika saya buka YouTube. Dan kalau ada topik yang kalian pengen saya bahas berkaitan tentang psikologi, hipnoterapi, atau hal-hal lainnya, misalnya relationship, cinta, keluarga, dan sebagainya, langsung komen aja di bawah. Nanti kalau memungkinkan akan saya buatkan videonya. Buat kalian yang udah klik dan menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang mendapatkan pesan positif ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye!